Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Sedikit Lagi. Terambil dari Daniel 12. Namun saya hanya akan membacakan ayat pertama, kedua, dan ayat ke-10. Kemudian saya akan bacakan juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang pertama dari terjemahan baru dulu, saya akan bacakan. Daniel 12 ayat pertama, 2, dan juga ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kemudian dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Malaikat yang memakai pakaian linen itu berkata lagi, pada saat itu akan muncul malaikat besar Mikael, pelindung bangsamu. Kemudian akan ada masa kesukaran yang tiada bandingannya sejak ada bangsa-bangsa, tetapi semua orang dari bangsamu yang namanya tertulis dalam buku Allah akan diselamatkan. Banyak di antara mereka yang sudah mati akan hidup lagi, sebagian akan menikmati hidup yang kekal, dan sebagian juga akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal juga. Ayat 10, banyak orang akan diuji dan dimurnikan. Mereka yang jahat tidak akan mengerti dan akan terus berlaku jahat. Hanya mereka yang bijaksana akan mengerti. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, bumi kita ini semakin lama iklimnya itu semakin memburuk. Kalau misalnya di bulan-bulan yang akhirannya mulai dari September, Oktober, Desember gitu ya, itu biasanya adalah musim-musim hujan, di mana hujan itu mulai turun. Tetapi saat ini kita melihat bahwa sepertinya musimnya itu menjadi terbalik. Hujannya itu sangat sedikit, tetapi kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau misalnya kita tahu bumi kita itu juga semakin lama semakin panas. Bahkan kalau misalnya kita juga mengikuti berita, misalnya kita melihat yang ada di Kutub Utara. Sekarang Kutub Utara itu es-esnya itu sudah mulai mencair. Beruang-beruang kutub yang tadinya itu hidupnya di es-es gitu ya, di glasier-glasier, mereka juga banyak yang mati karena mereka tenggelam, tidak bisa berenang. Belum lagi kalau misalnya kita bicara perang yang ada di dunia ini, perang di Ukraina, Rusia, dan juga yang ada di Timur Tengah. Banyak orang yang mencari segala sesuatu dengan cara yang fana. Ataupun kalau misalnya kita mencari di Google dengan mengetikkan penderita skizofrenia atau bahasa awamnya orang dengan gangguan jiwa, yang terbanyak di dunia itu adalah negara Indonesia. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita itu semakin mumet dari hari ke hari. Kita juga mungkin berpikir, kok orang jahat itu makin lama akan makin bertambah banyak sepertinya. Tetapi tidak mengherankan karena ini semua sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa kita sudah mendekati akhir dari segala sesuatu. Tinggal sedikit lagi, kesudahan dari segala sesuatu itu akan segera tiba.
Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini bukanlah akhir, tetapi permulaan dari hidup yang kekal. Tapi masalahnya begini juga saudara, banyak orang-orang yang datang ke gereja bukan karena mencari Tuhan Yesus. Ya mungkin saja sebagian orang datang ke gereja hanya untuk mencari berkat-berkat yang daripada Tuhan, tapi tidak mencari Tuhan itu sendiri. Mungkin juga dari sebagian orang datang ke gereja hanya untuk sebagai healing, mencari hiburan. Makanya banyak orang menuntut gereja itu harus seperti klub malam. Harus ada lampu sorot, harus ada asap. Khotbahnya juga jangan yang tegang-tegang, jangan banyak teguran. Tetapi khotbahnya itu kalau bisa yang lucu. Saya harap di antara kita tidak ada yang seperti ini. Saya harap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kita tahu memang zaman semakin susah, ada banyak kesulitan menanti yang ada di kehidupan kita. Satu masalah belum selesai, kemudian masalah lain datang menghampiri. Maka dari itu satu pengingat dan penghiburan bagi kita bahwa hal ini memang niscaya harus terjadi di dalam menyambut akhir dari segala sesuatu, akhir dari zaman ini. Tetapi orang-orang yang terus berharap bersandar kepada Tuhan akan terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan tidak langsung mengangkat masalahmu. Tuhan tidak langsung menghilangkan setiap pergumulanmu. Tetapi Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Yang Tuhan minta cuma satu hal dari kita, yaitu tetap setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, dan taat kepadanya sampai akhir hidup kita. Karena tinggal sedikit lagi kesudahan dari segala sesuatu itu akan tiba, tetapi juga itu merupakan permulaan dari kemenangan yang tiada henti bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami menghadapi masa-masa yang sulit mendekati akhir zaman ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu menguatkan kami dan menopang kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kami jalan keluar tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan kiranya yang tolong kami agar kami juga boleh tetap strong, tetap kuat di dalam Tuhan, setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.